وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam kitab beliau ini, yaitu kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi taala wa Asma'ihil Husna. Kemudian setelah membawakan kaidah-kaidah tersebut, di sini beliau rahimahullahu taala membawakan fasal yang mana pada fasal ini beliau akan menyebutkan syubhat ahlu ta'wil. Nah, yang mereka tujukan kepada ahlu sunnah dan bantahan ahlu sunnah terhadap syubhat-syubhat tersebut. Dan ini tentunya adalah pembahasan yang penting untuk kita ketahui tentang syubhat ahlu ta'til bersama dengan bantahan-bantahan dan penjelasan-penjelasannya dari para ulama ahlus sunnah. Nah, namun pada pembahasan yang telah berlalu dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, kita bisa memahami dari kaidah-kaidah tersebut, nah, bahwasanya kewajiban seorang muslim adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam kitabnya atau melalui hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh untuk diserupakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh pula untuk mempertanyakan dan menghayalkan bagaimananya, dan tidak boleh untuk menolaknya, serta tidak boleh untuk memalingkannya kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kesimpulan dari apa yang telah berlalu. Nah,
tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita baca fasal yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, faslun i'lam anna ba'd ahli at-ta'wil awrada ala ahli sunnati syubhatan fi nususin min al-kitab was sunnati fi sifat. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya sebahagian dari ahli ta'wil. Nah, sebagian dari ahli ta'wil. Nah, di sini beliau menyebutnya dengan sebutan ahli ta'wil. Dan di dalam syarah beliau mengatakan, narjullaha ta'ala an ya'fu anna bihadha at-ta'bir lianna as-sawab annahum ahlu at-tahrif lianna at-ta'wila alladhi bima'na at-tafsir sawa'un wafaqa al-zahir aw khalafa al-zahir laysa madhmuman. Nah, kata beliau, kami memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memaafkan kami atas ta'bir ini. Nah, yaitu penyebutan ahlu ta'wil. Ya, kenapa? Kata beliau, anna as-sawab annahum ahlu tahrif. Karena yang benarnya mereka itu adalah ahlu tahrif. Nah, ahlu tahrif bukan ahlu ta'wil. Ya, yang lebih tepatnya mereka itu adalah ahlu at-tahrif. Adapun ta'wil, ya, sebagaimana yang telah berlalu, ini, nah, ta'wil ya memiliki makna yang benar. Dia bermakna hakikatus syai', hakikat dari sesuatu. Nah, dan kadang bermakna tafsir. Ya, ta'wil ayat ini adalah begini, ya maksudnya adalah tafsir. Nah, maka tafsir itu bukan perkara yang tercela. Nah, adapun tahrif, ya, maka ini adalah memalingkan ya zahir dari nas tersebut kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itu tentunya adalah perbuatan yang terlarang, perbuatan yang diharamkan, dan perbuatan yang tercela. Nah, akan tetapi ya beliau menyebutkan juga, ya rahimahullahu taala, nah kita menyebutkan ya ahlu ta'wil dengan pembahasan ahlu ta'wil itu adalah dalam rangka melakukan ya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh manusia. Nah, apa yang tersebar di tengah manusia. Kenapa? Khaufan minan nufur. Karena khawatir ya nanti orang lari. Ya, orang lari. Ya, kata beliau contoh misalnya kalau seseorang berkata kepada Al-Asy'ari, nah, yaitu pengikut pemahaman Al-Asy'ariyah, ya, kamu adalah muharrif. Ya, kamu adalah orang yang memalingkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dikatakan seperti itu, ya kepadanya, maka dia akan lari. Ya, maka dia akan lari. Akan tapi kalau dia disebut kamu adalah ahlu ta'wil, ya, maka dia akan terima. Karena memang mereka sendiri mengatakan ahlu ta'wil. Ya, akan tetapi ya jika lafaz tersebut
adalah lafaz yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka itu harus dijelaskan. Jadi kadang dari pembahasan bisa saja mungkin bisa diterima, supaya untuk melembutkan dan dia tidak lari, sehingga bisa diberikan nasihat dan dijelaskan yang benar kepadanya. Akan tapi kalau dari awal memang sudah disifatkan dengan pengsifatan yang dia tidak menerima pengsifatan tersebut, sehingga dia lari, tidak mau mendengarkan nasihat dan penjelasan, maka ini tentunya akan sulit untuk diluruskan. Akan tapi dari sisi ta'bir yang benar, itu mereka disebut dengan ahlut tahrif, bukan ahlut ta'wil. Namun kadang istilah-istilah itu bisa juga digunakan sesuai dengan apa yang sudah tersebar di kalangan manusia. Anggaplah misalnya membantah seseorang, dan orang itu dianggap misalnya ustadz atau dianggap syekh misalnya. Maka ketika membantahnya, panggil dia dengan panggilan yang sudah dikenal oleh manusia. Ustadz mengatakan begini, ini tidak benar, yang benarnya begini. Syekh mengatakan begini, ini tidak tepat, yang benarnya begini, dalilnya adalah ini. Itu akan lebih mudah untuk diterima. Tapi kalau disifatkan dengan pengsifatan kamu bodoh, yang benar ini adalah begini, kamu katakan begini, itu kan pembahasan yang kadang sudah membuat hati sakit sebelumnya. Walaupun kadang dia menerima misalnya penjelasan tersebut, akan tapi karena memang pengsifatannya dari awal sudah langsung menjatuhkan dan merendahkan, sehingga dia pun tidak mau menerima kebenaran tersebut. Jelas ya? Maka ini juga hal-hal yang butuh untuk dipahami. Kita lihat bantahan-bantahan para ulama itu seperti itu. Mereka dengan bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang tidak membuat mereka lari. Kalau memang dia sudah dikenal oleh sebagian orang, dengan sebutan-sebutan, menunjukkan kemuliaan, tidak apa-apa. Disebut dengan penyebutan itu, akan tetapi dibantah kesesatannya. Dijelaskan penyimpangannya. Jelas ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan orangnya. Dan demikian pula berkaitan dengan pengikut-pengikutnya. Sebab ahlul batil, orang-orang yang menyerukan kebatilan, itu juga memiliki pengikut-pengikut. Dan bahkan yang mengikuti kebatilan itu lebih banyak daripada yang mengikuti kebenaran. Karena sunnatullah, kebenaran itu pengikutnya hanya sedikit. Dan kebatilan itu pengikutnya banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya pengikut-pengikut seseorang yang ditokohkan, dan dia memiliki pemahaman yang menyimpang, maka kalau gurunya ini, syekhnya ini, itu digelari dengan gelar-gelar yang tidak baik, merendahkan dan menghinakan, maka murid-muridnya akan sakit hati duluan. Dia tidak akan terima itu bantahan-bantahan, dan dia akan menuduh orang yang menasihatinya bahwa dia telah merendahkan, menghinakan, mencela dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak mau menerima dan tetap berada di atas apa yang mereka ikuti dari gurunya yang sebelumnya. Dia memang sudah belajar dari situ, namun ternyata dia menyimpang dari jalan yang benar. Wala kulli hal, ini adalah uslub-uslub yang hendaknya diperhatikan oleh seseorang. Hendaknya diperhatikan oleh seseorang. Jadi ketika dia dipanggil dengan panggilan ustaz, dipanggil dengan panggilan syekh, bukan artinya mengangkat kedudukannya, memuliakan dia padahal dia orang yang menyimpang, tidak. Tapi disebut dengan sebutan itu karena memang dia dikenal di kalangan manusia dengan sebutan itu. Disebut dan dijelaskan kesesatan dan penyimpangannya. Jelas ya? Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan, "I'lam anna ahlut ta'wil." Ketahuilah sesungguhnya ahlut ta'wil. Jadi sekali lagi yang benarnya adalah ahlu at-tahrif, bukan ahlut ta'wil. Karena hakikatnya mereka ini bukan mentakwil, bukan menafsirkan, tapi hakikatnya mereka itu adalah memalingkan nas itu kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Jadi kata beliau, ketahuilah sesungguhnya ahlu ta'wil, ya, sebagian ahlu ta'wil, ya, awrada ala ahli sunnah syubhatan, ya, mereka melontarkan kepada ahlu sunnah sebuah syubhat, ya, fi nususin minal kitab wa sunnah, ya, tentang nas-nas dari Al-Quran dan sunnah fi sifat, yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kata beliau, idda'a anna ahla sunnati sarafuha an zahiriha. Ya. Mereka mengatakan, nah, jadi syubhat mereka ini mereka tujukan kepada ahlu sunnah ini, ya, mereka mengatakan anna ahla sunnah, bahwasanya ahlu sunnah sarafuha an zahiriha, mereka telah memalingkan ayat-ayat sifat itu an zahiriha, dari zahirnya. Mereka palingkan, artinya mereka tahrif. Ya, jadi mereka menuduh ahlu sunnah melakukan tahrif, memalingkan, ya, ayat-ayat sifat. Ya, liyulzima ahlu sunnati bil muwafaqah. Nah, ahlu sunnah bil muwafaqah ala ta'wili awil mudahanati fihi, dan hal itu mereka lakukan untuk mengilzam ahlus sunnah, ya, bil muwafaqah ala ta'wil, ya, untuk menyetujui ta'wilnya mereka, awil mudahana fihi, atau, ya, diam, nah, padanya, ya, diam padanya. Nah, maksudnya diam pada, ya, ta'wil yang dilakukan oleh ahlu tahrif itu, ya, tahrif yang dilakukan oleh ahlu ta'wil itu. Wa qala, dan dia mengatakan, kaifa tunkiruna alaina ta'wila ma awwalnahu ma artikabikum limithlihi fima awwaltumuha. Ya, jadi dia mengatakan, ya, ahlu ta'wil mengatakan kepada ahlu sunnah, ya, bagaimana kalian, ya, bagaimana mungkin kalian mengingkari atas kami, ya, ta'wil ma awwalna, ya, ta'wil yang kami lakukan, ma'artikabikum limithlihi, padahal kalian juga melakukan ta'wil yang serupa, ya, fima awal tumuhu, pada apa yang kalian ta'wil. Ya, jadi mereka lontarkan syubhat ini kepada ahlu sunnah, dan mereka menuduh ahlu sunnah telah menta'wil sebagian ayat-ayat sifat. Ini maksudnya adalah dua perkara, ya, maksudnya adalah dua perkara. Yang pertama, maksudnya, ya, adalah supaya, ya, apa namanya, nah, supaya ahlu sunnah, nah, ya, menyetujui, ya, takwilnya mereka tersebut. Nah, ya, nah, menyetujui, ya, takwil, ya, takwil mereka tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ya, adalah awil mudahana fihi, agar ahlu sunnah, ya, diam atas takwilnya mereka tersebut, ya. Atau yang pertama, muwafaqah ala ta'wil, ya, agar, ya, ahlu sunnah juga melakukan takwil, ya, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada sebagian sifat mereka tuduhkan ahlu sunnah mentakwil, ya, supaya, ya, mereka mentakwil pada seluruh ayat-ayat tentang sifat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mereka tuduhkan, ya, ahlu sunnah, nah, melakukan takwil atau tahrif. Nah, ini supaya, ya, ahlu sunnah diam dari mereka, ya, mudahana, diam dari mereka. Maksudnya diam bagaimana? Ya, tidak usah membantah mereka, tidak usah jelaskan, ya, penyimpangan mereka yang mentakwil sifat-sifat. Kenapa? Karena kalian sendiri katanya juga melakukan tahrif. Ya, kalian sendiri juga melakukan tahrif. Jadi kalau kalian sendiri melakukan tahrif, maka tidak usahlah bantah kami, tidak usahlah jelaskan, ya, penyimpangan kami yang melakukan tahrif. Itu maksudnya. Jelas, ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat dikatakan waddu law tudahinu fayudahinun. Mereka ingin, ya, kalau seandainya kalian itu, ya, apa namanya, mudahana,
maka mereka juga melakukan mudahana. Artinya kalau kalian diam, mereka juga diam. Ya, mereka juga diam. Nah, taib. Kemudian selanjutnya, ya kata beliau rahimahullahu taala, ya jadi intinya, nah mereka menuduh ya Ahlus Sunnah melakukan tahrif ini ya pada sebagian sifat ini supaya ya Ahlus Sunnah melakukan tahrif pada ya sifat-sifat yang lainnya, bukan hanya pada sebagian ayat saja ditakwil. Ya, kenapa hanya pada sebagian saja? Kenapa bukan sebagian yang lainnya? Kalau kalian melakukan pada sebagian, maka lakukan juga pada sebagian yang lainnya atau pada seluruhnya. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya mereka adalah ya supaya Ahlus Sunnah tidak membantah mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan tahrif, dibantah oleh Ahlus Sunnah, maka mereka mengatakan kalian sendiri juga melakukan tahrif. Ya. Kemudian kata beliau, wa nahnu nujibu bi'aunillahi. Akan tetapi, ya kata beliau, kita menjawab tuduhan mereka tersebut, ya syubhat yang mereka lontarkan, mereka menuduh Ahlus Sunnah melakukan tahrif, kita jawab kata beliau. Ya, bi'aunillah dengan ya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, an hadhihi syubhat, kita jawab ya syubhat tersebut bijawabaini dengan dua jawaban. Yang pertama adalah mujmal dan yang kedua adalah mufassal. Jawaban secara global dan jawaban secara terperinci. Nah, dan ini tentunya ya metode yang sangat bagus sekali di dalam membantah syubhat. Nah, tatkala syubhat itu dibantah dengan ya dua model bantahan. Yang pertama dibantah dengan bantahan secara umum, ya kaidah secara umum. Nah, kemudian yang kedua dibantah dengan bantahan secara khusus yang lebih fokus pada ya sesuatu yang dibantah tersebut. Nah, sesuatu yang dibantah tersebut. Taib. Kita lihat kata beliau rahimahullah, amal mujmal. Adapun bantahan secara mujmal, fayatalakhasu fi syai'aini. Nah, bantahan yang pertama yaitu secara mujmal itu bisa diringkas pada dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, ya, alla nusallima tafsir as-salaf laha sarfun an zahiriha. Fa inna zahiral kalam ma yatabadaru minhu min al-ma'na وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. Kata beliau rahimahullah, yang pertama ya kita tidak menerima, ya kita tidak menerima, alla nusallim, kita tidak menerima anna tafsir as-salaf laha, ya bahwasanya penafsiran ya para as-salaf, ya para ulama as-salaf, ya para ulama terdahulu dari kalangan as-salafus salih, ya kita tidak menerima bahwa penafsiran mereka itu dikatakan sarfun an zahiriha, memalingkan dari zahirnya. Nah, memalingkan dari zahirnya, kita tidak terima. Jadi tadi mereka menuduh Ahlus Sunnah ya mentahrif pada sebagian ayat-ayat sifat. Maka bantahan secara mujmal yang pertama, ya kita tidak terima ya pernyataan mereka tersebut mengatakan itu adalah tasrif, ya tahrif. Nah, kita tidak menerima penafsiran as-salaf itu adalah merupakan tahrif, ya atau ya memalingkan dari zahirnya. Fa inna zahiral kalam ma yatabadaru minhu minal ma'na. Kenapa? Karena ya zahir lahiriah dari pembicaraan itu, ya itu maknanya adalah apa yang langsung dipahami ya oleh akal. Nah, apa yang langsung tergambar di dalam benak ketika ya mendengarkannya. Nah, wa huwa yakhtalifu bihasabis siyaq, dan itu berbeda sesuai dengan konteksnya. Wa ma yudhafu ilaihil kalam, dan ya apa yang disandarkan kepadanya pembicaraan tersebut. Ya fa innal kalimat yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam, karena ya kalimat-kalimat itu berbeda maknanya sesuai dengan susunannya di dalam pembicaraan. Wal kalamu murakkabun min kalimatin wa jumal, sedangkan kalam itu ya tersusun dari kalimat-kalimat dan jumlah-jumlah.
yazharu ma'naha wa yata'ayyanu bi dhammi ba'dihha ila ba'd, yang akan nampak atau akan jelas maknanya dengan digandengkannya sebahagiannya kepada sebahagian yang lainnya. Nah, kepada sebahagian yang lainnya. Ini yang pertama. Nah, jadi ya apa namanya, suatu pembicaraan itu, nah maknanya secara zahir itu adalah apa yang langsung terpahami ya tatkala seseorang mendengarkannya. Nah, dan kalimat itu berbeda-beda maknanya sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Walaupun kalimatnya sama tapi konteksnya berbeda, maka maknanya juga berbeda. Maka yang dipahami dari maknanya itu adalah apa yang langsung tergambarkan ketika seseorang mendengarkannya. Nah, ini telah berlalu ya pembahasan tentang hal ini. Ya, contoh yang disebutkan oleh penulis sebelumnya itu adalah lafaz qaryah. Nah, lafaz qaryah ya di dalam Al-Qur'an. Nah, pada dua ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama dalam surah Yusuf ayat 82, Allah taala berfirman was'alil qaryata allati kunna fiha. Nah, dan dalam surah Al-Ankabut ayat 31 Allah taala berfirman inna muhliku ahli hadhil qaryah. Nah, ahli hadhil qaryah. Perhatikan pada ayat yang pertama ada lafaz al-qaryah dan pada ayat yang kedua juga ada lafaz al-qaryah. Nah, maka apakah sama makna dari qaryah pada ayat yang pertama dengan qaryah yang ada pada ayat yang kedua? Jawabannya tidak sama. Nah, jawabannya tidak sama, berbeda maknanya. Dan maknanya itu adalah sesuai dengan apa yang tergambar di benak seseorang ketika dia mendengarkannya. Perhatikan ayat yang pertama was'alil qaryah allati kunna fiha. Tanyalah kepada qaryah. Qaryah artinya kampung atau negeri. Ya, kampung. Nah, tanyalah kepada kampung yang kami berada di dalamnya. Kira-kira ya kalau seseorang mendengarkan ya ucapan ini, tanyalah kepada kampung yang kami berada di dalamnya, kira-kira apa yang dia pahami dari kampung situ? Kampungnya? Ya, tidak. Tapi yang terbayangkan, yang tergambarkan, yang dipahami apa? Penduduk kampungnya. Tidak mungkin bertanya kepada kampung, bertanya kepada rumah-rumahnya, penduduk di situ, tembok-temboknya mereka. Mungkin tidak. Ya, tanyakan kepada tembok-temboknya, tanyakan kepada rumah-rumahnya mereka. Mungkin tidak. Tidak akan mungkin. Ya. Berarti tanyakan kepada qaryah. Ya, maksudnya qaryah ini apa? Tanyakan kepada ahlul qaryah. Tanyakan kepada penduduk. Ya. Kampung yang kami berada di dalamnya. Jadi qaryah di sini bermakna apa? Bermakna ahlu. Ya, ahlul qaryah, penduduknya qaryah. Jelas? Nah, sedangkan ayat yang kedua fa inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sesungguhnya kami membinasakan ya penduduk negeri ini, ya kampung ini. Maka qaryah pada ayat yang kedua itu artinya apa? Ya, artinya adalah kampung qaryah. Ya, tempat tinggalnya mereka, bumi yang ada di kampung tersebut. Ya, itu yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, inna muhliku ahla hadhihi al-qaryah. Ya, sesungguhnya kami menghancurkan ya penduduk kampung ini. Jadi dia bermakna kampung. Kalau di atas bermakna apa? Penduduk. Ya, penduduk kampung. Padahal dia sama-sama qaryah. Nah, sekarang kenapa beda maknanya? Karena susunan kalimatnya berbeda. Konteksnya dia berbeda. Nah, maka suatu kalimat ya maknanya suatu kalimat itu apa namanya, makna yang terkandung dalamnya itu adalah makna yang langsung dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Ya, langsung tergambarkan di benaknya ketika dia mendengarkannya. Nah, maka pada ayat yang pertama yang langsung tergambarkan maknanya itu adalah penduduk qaryah, bukan qaryahnya. Nah, sedangkan ayat yang kedua yang langsung dipahami dari makna ayat tersebut tak kala didengarkan itu maknanya adalah qaryah, kampungnya mereka atau negerinya mereka. Jelasnya? Nah, jadi ini yang pertama. Jadi kalau dikatakan apa namanya, mereka mengatakan ahlus sunnah melakukan tahrif, mereka memalingkan ayat-ayat sifat, maka kita katakan kita tidak terima itu. Mengatakan para salaf itu memalingkan makna ayat, tidak. Kenapa? Karena makna dari suatu pembicaraan itu adalah apa yang tergambar ketika mendengarkannya. Dan itu kadang berbeda. Nah,
Antara satu kalimat, artinya berbeda, antara satu konteks kata dengan kalimat konteks yang lainnya walaupun katanya sama. Contohnya di sini lafaz qaryah. Jelas ini? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, thaniha, yang kedua kata beliau, annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an zahiriha fa inna lahum fi dhalika dalilan minal kitabi was sunnah imma muttasilan wa imma munfasilan. Kata beliau, yang kedua, bantahan yang kedua, annana law sallamna, anggaplah kita terima, apa yang mereka katakan tersebut. Nah, bahwasanya, ahlus sunnah, para ulama as-salaf, mereka mentahrif ayat-ayat sifat. Ya sudah, anggaplah, kita terima. Nah, bahwasanya mereka telah melakukan hal tersebut. Maka kata beliau, sallamna tafsirahum sarfun laha an zahiriha, kata beliau, fa inna lahum fi dzalika dalilan minal kitab was sunnah. Kalau kita terima, tuduhan mereka tersebut bahwa itu adalah tahrif, maka sesungguhnya tahrif yang mereka lakukan itu ada dalilnya dari Alkitab dan Sunnah. Ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan semata-mata mereka palingkan maknanya. Tidak. Akan tapi mereka palingkan itu karena memang ada dalil yang menunjukkan. Dan kalau ada dalil yang menunjukkan, maka itu bukan tahrif namanya. Itu bukan memalingkan karena ada dalil. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu baru dikatakan tahrif. Jelas? Kata beliau rahimahullahu taala, imma muttasilan wa imma munfasilan. Apakah dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut bersambung atau dia terpisah? Bersambung misalnya konteksnya memang menunjukkan seperti itu. Konteks kalimat memang menunjukkan seperti itu. Atau misalnya dalilnya terpisah, maksudnya ditunjukkan oleh dalil yang lain bahwa maknanya itu adalah begini. Bukan seperti zahirnya itu, tapi maknanya ada seperti ini. Dalilnya adalah ditunjukkan oleh dalil yang lain. Walaysa limujarradi syubhatin yaz'umuha as-sarifu barahin wa qat'iyyat yatawassalu biha ila nafyi ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan merupakan syubhat. Itu bukan merupakan syubhat yang dianggap oleh orang-orang yang memalingkan itu sebagai barahin, sebagai hujjah yang jelas yang dengannya dia bisa menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan tahrif. Bukan memalingkan. Tapi itu adalah sesuatu yang ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Jelas ya? Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bantahan yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang jelas apa yang dikatakan oleh ahlu at-tahrif kepada ahlu sunnah itu hanyalah sekadar tuduhan. Itu hanyalah sekadar syubhat saja. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka dibantah oleh para ulama ahlu sunnah tuduhan mereka tersebut. Dan di sini penulis menyebutkan bantahannya dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah secara mujmal, dan yang kedua adalah secara terperinci. Secara mujmal tadi disebutkan dari dua sisi. Yang pertama itu tidak benar dikatakan memalingkan. Tidak benar dikatakan memalingkan. Kenapa? Karena kalimat itu kadang berbeda maknanya sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kedua, anggaplah itu adalah merupakan tahrif. Anggaplah merupakan tahrif, maka para as-salaf melakukan hal itu bukan semata-mata mereka memalingkannya, akan tetapi mereka lakukan hal itu karena ada dalil yang menunjukkannya. Apakah dalil yang ditunjukkan oleh konteks kalimatnya secara langsung atau dalil dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain. Wa ala kulli hal ahlus sunnah tidak akan mungkin mereka mentahrif ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin mereka mentahrif ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena ahlus sunnah adalah orang yang berjalan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Mereka pahami sesuai dengan zahir, tanpa memalingkan kepada makna-makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, adapun jawaban secara mufassal insyaallah taala nanti kita baca dan nanti penulis akan sebutkan contoh-contoh tuduhan
ya ahlu ta'wil atau ahlu tahrif tersebut yang mereka tujukan kepada ahlu sunnah. Nah, dan dengan melihat contoh-contoh tersebut insyaallah taala akan semakin jelas. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kata penulis rahimahullah, wa ammal mufassalu fa'ala kulli nassin uddu'iya anna as-salafa sarafuha an zahirihi. Adapun jawaban secara mufassal, secara terperinci, nah, adalah kita menjawab nah atas setiap nas yang dituduhkan bahwa para as-salaf telah memalingkannya dari zahirnya. Nah, jadi jawaban secara terperinci yaitu sesuai dengan nas yang mereka maksud, yang mereka tuduhkan ahlus sunnah telah mentahrifnya. Nah, telah mentahrifnya, maka dibantah satu persatu sesuai dengan ayat yang mereka tuduhkan tersebut. Nah, bahwa para as-salaf telah memalingkannya dari zahirnya. Ya, kemudian di sini di dalam syarah, ya, beliau rahimahullahu taala mengatakan tentang lafaz fa'ala kulli nassin. Nah, fa'ala di situ beliau menggunakan ala. Nah, kata beliau wal ahsan an naqula fa'an kulli nassin. Ya, yang lebih bagusnya kalau kita katakan adalah fa'an kulli nassin, menggunakan an. Ya, bukan menggunakan ala. Ya, bukan menggunakan ala. Nah, sebab jawaban, ya, jawaban, nah, apabila ya dia mutaaddi dengan ala, nah, ya, mutaaddi dengan ala, maka itu artinya adalah jawaban dari pertanyaan orang yang bertanya. Nah, jawaban dari pertanyaan orang yang bertanya. Akan tapi kalau dengan menggunakan an, ya, menggunakan an itu artinya adalah sebagai bantahan dari syubhat yang ditujukan. Nah, syubhat yang ditujukan. Taib. Itu dari sisi penggunaan. Ya, dari sisi penggunaan. Jadi kalau misalnya seseorang mengatakan, ya, jawaban, nah, atau bantahan dari syubhat kamu, ya, dari syubhat kamu adalah begini dan begini, maka itu dikatakan, ya, apa namanya, al jawab an, ya, kalamika, ya, begini, ya, jawaban dari pertanyaan kamu adalah dari perkataan kamu adalah begini dan begini. Jadi kalau bahasa Arabnya pakai an, ya, jawaban dari perkataan kamu adalah begini dan begini. Maksudnya itu adalah bantahannya. Ya. Tapi kalau, ya, jawaban dari pertanyaan kamu, maka jawabannya, ya, bahasa Arabnya dikatakan al-jawab, ya, apa namanya, ala su'alika, jawaban atas, ya, pertanyaan kamu. Jadi itu berbeda. Jelas ya? Ya, penggunaan dengan kata ala dengan kata an. Kalau an itu artinya bantahan dari syubhat, bantahan dari tuduhan. Ya, tapi kalau menggunakan ala itu artinya jawaban dari pertanyaan. Ya, jadi kalau misalnya, nah, ada latihan misalnya ajib, nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut misalnya. Ya, dalam ujian misalnya. Nah, dalam ujian, ya, guru menulis soal misalnya untuk murid-muridnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Bahasa Arabnya apa? Ajib
Ya. Anil as'ilah atau alal as'ilah? Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Bahasa Arabnya adalah ajib alal as'ilatil atiyah. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan ala. Itu jawaban dari pertanyaan. Tapi kalau menggunakan an, itu artinya apa? Ini jawaban, bantahan dari syubhat kamu adalah begini. Jelas ya? Baik. Jadi beliau katakan di sini, jadi dalam matan beliau sebutkan fa'ala kulli nassin. Ya, dalam syarah itulah namanya manusia, tidak ada yang sempurna, ya kan? Ya, kadang ada salah tulis, ya dia tulis begini tapi setelah dia baca lagi, oh kayaknya bagusnya seperti ini. Sama dengan tadi, ya ahlu ta'wil, ya beliau katakan ba'du ahli ta'wil, ya yang benarnya adalah ahlu tahrif. Jelas ya? Nah, baik. Jadi tidak ada yang sempurna kecuali kitabullah, Al-Quran. Nah, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ya namanya manusia, tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan, tidak ada yang luput dari kekeliruan. Nah, yang bersih dari kesalahan, kekeliruan itu hanyalah kitabullah dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ucapan manusia, nah maka ya sebagian para ulama ya mengatakan, nah kami ya menulis ya begini, ya besoknya kami mengatakan andai kata kemarin saya tulis begini, ya andai kata tadi saya tulis begini dan begini, ya itu kadang lebih tepat. Nah, lebih lebih benar dan lebih bagus. Ya, taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban secara terperinci kata beliau adalah kita menjawab ya setiap nas yang mereka tuduhkan bahwa para ulama as-salaf telah memalingkannya dari zahirnya. Kata beliau, ya wal numathil bil amsilati taliya fanabda'u biha bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali an ba'dil Hanbaliyah nam annahu qala. Kata beliau, dan kami akan membuat ya contoh atau menyebutkan contoh ya contoh-contoh yang akan datang. Nah, dan kami akan menyebutkan ya beberapa contoh yang akan datang. Fanabda'u bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali, dan kami akan memulai dengan apa yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, ma'ruf Imam Al-Ghazali. Ya, an ba'di al-Hanabil, an ba'dil Hanbaliyah. Ya, dia menyebutkan tentang sebagian dari Hanbaliyah annahu qala. Nah, dan sebagian dari mazhab Hanbaliyah beliau ya annahu qala, bahwasanya dia berkata, ya inna Ahmad ya lam yata'awwal illa fi thalathati asya. Ya, bahwasanya Imam Ahmad tidaklah mentakwil. Ya, takwil sini maksudnya apa? Tahrif. Ya, Imam Ahmad tidaklah mentahrif, ya katanya, illa fi thalathati asya, kecuali pada 3 tempat. Nah, kecuali pada 3 tempat. Yang pertama ya adalah tentang Al-Hajarul Aswad yaminullahi fil ard. Ya, Hajar Aswad adalah tangan kanannya Allah di atas muka bumi. Itu makna harfiahnya ya. Ya, nanti akan dijelaskan ini contoh-contoh. Nah, jadi maknanya seperti itu. Ya, tapi maksudnya bukan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu pun hadisnya nanti, ya ini hadisnya tapi hadisnya lemah. Dan yang kedua, wa qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Yang kedua hadis ya sabda Nabi SAW, qulubul ibad, hati-hati hamba ya di antara 2 jemari min asabi'ir rahman, dari jemari-jemari Allah yang Maha Pengasih. Yang ketiga, wa inni ajidu nafsar rahmani min kibalil Yaman. Sesungguhnya aku mendapati nafs Ar-Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih, dari arah Yaman. Ya, taib. Jadi ya dihikayatkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dari sebagian Al-Hanbaliyah bahwasanya Imam Ahmad ya tidaklah mentahrif ya kecuali pada 3 tempat. Artinya 3 tempat ini ya ditahrif oleh Imam Ahmad. Ya, artinya ya dianggap Imam Ahmad mentahrifnya. Ya, dianggap Imam Ahmad telah mentahrifnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, naqalahu anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hal ini dinukil darinya ya dari Abu Hamid Al-Ghazali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
ya pada halaman yakni dalam Majmu' halaman 398 jilid 5 ya. Shad itu safhah, singkatan dari safhah. Safhah artinya apa? Halaman. Ya, safhah halaman 398. Kemudian jim ya, itu jilid mujallad ya. Mujalladul khamis jilid 5. Min Majmu' al-Fatawa, dari kitab beliau yaitu kitab Majmu' al-Fatawa. Wa qala ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya hadhil hikayatu kadhibun ala Ahmad. Hikayat ini ya adalah hikayat yang dusta atas Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi dihikayatkan tadi dari Imam Ahmad, beliau tidak mentahrib kecuali pada 3 tempat. Jadi beliau dikatakan mentahrib pada 3 tempat tersebut. Nah, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah dusta yang disandarkan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Tidak benar. Nah, itu adalah kedustaan. Ya, itu adalah kedustaan. Taib. Ya, jadi ya yang pertama di sini, nah, ya, apa namanya? Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya menyebutkan bahwa ya penyandaran ya ucapan tersebut kepada Imam Ahmad itu adalah ucapan yang tidak benar. Itu adalah dusta. Nah, berarti kalau itu sudah dusta berarti ya sudah tidak ada apa-apanya. Nah, mereka tuduhkan tapi itu ternyata itu hanyalah tuduhan yang dusta, tidak benar. Itu hanya sekedar mengada-ngada. Nah, jelas ya? Nah, ini sudah bantahan yang pertama. Kata sudah dusta ya tidak perlu lagi dibantah. Kan begitu. Nah, untuk apa dibantah sesuatu yang memang hakikatnya tidak ada. Jelas ya? Nah, tapi bersamaan dengan itu, ya, beliau tetap akan rinci satu persatu dan bantah lagi satu persatu. Ya, 3 tempat yang dituduhkan, ya, yang disandarkan kepada Imam Ahmad, walaupun itu adalah hikayat yang dusta dari Imam Ahmad, yang beliau tidak, ya, mengucapkan hal tersebut. Ini kan yang pertama, al-mithal al-awwal, ya, contoh yang pertama tadi adalah al-hajar al-aswad yaminullahi fil ardi. Nah, al-hajar al-aswad yaminullah fil ardi. Ya, hajar aswad dimaklumi, al-hajar al-aswad, batu yang hitam, ya, yang ada di Ka'bah. Nah, yaminullah, yamin artinya tangan kanan. Yaminullah fil ardi, tangan kanan Allah di atas muka bumi. Nah, taib. Ya, kemudian kata beliau, ya, rahimahullahu taala, wal jawab anhu, ya, jawaban darinya. Nah, jawaban darinya adalah annahu haditsun batil. Maksudnya hadis ini adalah hadis yang batil. Ya. La yathbut an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sabit, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti al-hajar al-aswad yaminullahi fil ard ini adalah hadis yang batil, bukan hadis yang sahih. Nah, bukan hadis yang sahih. Qala Ibnul Jauzi fil Ilal al-Mutanahiyah. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ilal al-Mutanahiyah, beliau mengatakan hadza haditsun la yasih. Ini adalah hadis yang tidak sahih. Kalau tidak sahih berarti lemah. Wa qala Ibnul Arabi, dan berkata pula Ibnul Arabi rahimahullah, haditsun batil. Ya, ini adalah hadis yang batil. Fala yaltafit ilaihi, jangan menoleh kepadanya. Ya, tidak boleh menoleh kepadanya. Nah, ini hadis yang lemah, jangan menoleh kepadanya. Artinya jangan diambil, jangan dijadikan hujjah, ya. Jangan diikuti dan seterusnya. Kenapa? Karena dia adalah hadis yang batil. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, mengatakan ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yathbut. Diriwayatkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yathbut, dengan sanad yang tidak kuat, yang tidak thabit. Ya. Jadi ada, ya, sanadnya disandarkan kepada Nabi tapi sanadnya tidak kuat. Ya, tidak kuat. Hadisnya lemah. Nah, hadisnya lemah. Wa ala hadza fala hajata lil khawdi fi ma'nahu. Maka dibangun di atas hal ini tidak ada hajat untuk kita, ya, larut-larut di dalam membahas tentang maknanya. Nah, karena memang dasarnya dia adalah hadis yang lemah. Ya. Dan ini, ya, adalah metode yang sangat bagus ketika membantah, ya, syubhat atau hujjah ahlul batil. Nah, maka yang pertama, ya,
yang diperhatikan yang pertama itu adalah tanyakan dulu tentang kesahihan hujjah yang mereka nukilkan. Ya. Jadi mereka misalnya menukil hadis, ya. Nabi SAW bersabda seperti ini misalnya, dia jadikan sebagai hujjah atas kebatilannya. Nah, maka sebelum dibantah tanyakan dulu, ya. Hadis itu akan kesahihannya, siapa meriwayatkannya. Nah, apakah itu hadis yang sahih? Nah, diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya sampai kepada Nabi SAW atau tidak? Nah, dan kalau seandainya ya dia tidak bisa mendatangkan hujjah menunjukkan tentang kuatnya ya hadis tersebut alias dia adalah hadis yang lemah, ya sudah, berarti sudah runtuh. Nah, untuk apa berdalil dengannya kalau dia adalah hadis yang lemah? Nah, apalagi kalau dia adalah hadis yang maudhu', hadis yang dipalsukan. Nah, atas nama Nabi SAW, untuk apa dibantah? Ya, sudah selesai sudah. Nah, tidak perlu dibantah. Kenapa? Karena hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, sebagai hujjah. Ya, oleh karena itu, nah, apa namanya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu taala di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, ketika beliau ya membantah ya Ar-Rafidhi, maka ya didapatkan ya dalam kitab tersebut bahwa yang pertama yang beliau tanyakan ya kepada orang yang beliau bantah ini, nah, ya, itu adalah tentang ya kesahihan hadis yang dia bawakan sebagai hujjah. Nah, itu dulu yang ditanyakan. Nah, itu dulu yang diteliti. Ya, kalau hadisnya lemah, ya berarti sudah tidak perlu lagi dibantah. Ya, tapi kalau seandainya hadisnya kuat, baru kemudian beliau membantah ya dari beberapa sisi yang lainnya. Nah, dari beberapa sisi yang lainnya. Dan banyak orang-orang yang berdalil ya atas suatu amalan, suatu keyakinan, akan tapi dalilnya adalah hadis yang lemah, hadis yang palsu. Nah, hadis yang palsu. Oleh karena itu berhati-hati ya di dalam beramal. Nah, maka yang dijadikan sebagai hujjah itu adalah dalil yang sahih. Nah, dalil yang sahih itu dulu yang pertama. Dalilnya sahih. Ya, kalau dari Al-Qur'an jelas itu adalah sahih. Kemudian dari hadis Nabi SAW pastikan. Nah, di kalangan para ulama ahlul hadis ya ada menguatkan atau tidak. Ya, benar tidak ya hadis itu adalah hadis yang sahih yang telah dikatakan sahih oleh para ulama yang ahli dalam bidangnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau hadisnya sahih, nah, maka dilihat lagi apakah benar pemahamannya seperti itu atau tidak. Ya, benar pemahamannya seperti itu atau tidak, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka ya dengan baik. Ya, kenapa? Karena juga ada sebagian orang yang mengandung suatu pemahaman, ya, suatu keyakinan, berdalilkan dengan dalil yang sahih. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, akan tetapi pemahamannya yang tidak sahih, pemahamannya yang tidak benar, ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh ya para ulama terdahulu dari as-salafus salih, yang Nabi SAW telah memuji mereka, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nah, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata beliau. Itu beliau bersama dengan para sahabatnya. Ya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya yaitu tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya lagi yang ketiga yaitu ya murid-muridnya ya para sahabat, yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Maka Nabi mengatakan bahwa mereka ini adalah generasi yang terbaik. Kalau dikatakan yang terbaik, berarti pemahaman mereka adalah pemahaman yang lurus. Nah, mereka adalah yang terbaik. Nah, dari segala sisi kebaikan yang berkaitan dengan agama. Nah, pemahaman mereka adalah pemahaman yang terbaik. Ketakwaan mereka adalah ketakwaan yang terbaik. Rasa khasyah mereka adalah khasyah yang terbaik. Kesabaran mereka adalah kesabaran yang terbaik. Kesungguhan mereka di dalam ketaatan kepada Allah adalah kesungguhan yang terbaik, dan seterusnya. Nah, maka kalau dikatakan mereka yang terbaik, berarti kita yang datang belakangan harus kembali kepada pemahaman orang-orang yang terbaik tersebut. Ya, jelas ya? Taib. Jadi dilihat kalau dalilnya kuat, sekarang apakah benar pemahamannya seperti itu, sesuai dengan apa yang dipahami oleh as-salafus salih atau tidak. Nah, kalau seandainya benar, ikuti. Dan kalau seandainya tidak, maka jangan ikuti walaupun dalilnya sahih. Nah, karena tidak cukup seseorang itu hanya berpegang kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak cukup sampai di situ saja. Akan tetapi dia berpegang dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Jelas ya?
dengan pemahaman as-salafus salih. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi bantahan yang pertama, nah, itu adalah bahwa hadis ini, ya, al-hajarul aswad yaminullahi fil ard, yaitu adalah hadis yang batil, yang tidak sahih. Nah, yang tidak sahih. Ya, jadi tidak perlu lagi, ya, repot-repot membahas tentang maknanya. Ya. Tidak perlu lagi, ya, capek-capek mencari maknanya begini dan begini dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena asalnya adalah lemah. Untuk apa? Ya. Kita, ya, bercapek-capek, berletih-letih mencari maknanya. Nah, kalau dia adalah hadis yang sahih. Kenapa? Karena dia adalah hujjah. Nah, maka dipahami maknanya, bagaimana penjelasannya para ulama tentang hal tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, akan tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullahu taala mengatakan, wal masyhur yakni fi hadzal athar, ya, yang masyhur, ya, tentang athar ini. Nah, ya, athar itu penamaan lain dari apa? Dari hadis, ya. Ini hadis. Nah, kadang disebut pula dengan istilah athar, ya. Kadang disebut pula dengan apa? Khabar. Ya, ini khabar dari Nabi, maksudnya hadis Nabi. Ya, ini athar dari Nabi, ini hadis Nabi. Nah, jadi kadang hadis disebut pula dengan athar, nah, dan kadang disebut pula dengan khabar. Ya, walaupun ada istilah lain tentang athar, akan tapi, ya, athar itu kadang juga diperuntukkan untuk apa? Untuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa an Ibnu Abbasin qala. Ya, jadi kata beliau yang masyhur tentang athar tadi, ya, Hajarul Aswad yaminullahi fil ard, itu innama huwa, sesungguhnya dia itu an Ibnu Abbas, hanyalah dari Ibnu Abbas. Ya, maksudnya sesungguhnya itu hanya dari ucapan Ibnu Abbas, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, "Naam, al-hajarul aswadu yaminullahi fil ardi." Ya. Hajar aswad itu adalah yaminullahi fil ard. Faman safahahu wa qabbalahu, maka barang siapa yang menyalaminya, ya, memegangnya, wa qabbalahu, dan dia menciumnya, faka'annama safahallaha wa qabbala yamina, maka seakan-akan dia telah, ya, berjabat tangan dengan Allah, wa qabbala yamina, dan dia mencium, ya, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, wa man tadabbara al-lafdha al-manqula tabayyana lahu annahu la iskala fihi. Kata beliau, dan barang siapa, ya, jadi ini dari ucapan Ibnu Abbas, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa man tadabbara, dan barang siapa yang, ya, mentadabbur, memperhatikan, mencermati, ya, lafaz yang mangkul ini, yang dinukil ini dari Ibnu Abbas, tabayyana lahu annahu la iskala fihi, maka jelaslah baginya bahwasanya tidak ada iskal, ya, tidak ada masalah di dalamnya. Nah, fa innahu qala, ya, karena beliau mengatakan yaminullahi fil ard, ya, walam yutlik fayaqulu yaminullahi. Nah, wa hukmul lafzi al-muqayyad yukhalifu hukma al-mutlaq. Ya.
Ya, kata beliau rahimahullah, ya, jadi anggaplah ini ucapannya sahih dari Ibnu Abbas, ya. Jadi ucapannya Ibnu Abbas, nah, walaupun bukan dari Nabi SAW, ya, tapi dalam hal-hal yang seperti ini, ya, itu apa namanya, tidak ada tempat untuk berijtihad di dalamnya. Nah, maka di kalangan para ulama itu dianggap, ya, sama dengan hadis yang marfu, yaitu dari sabda Nabi SAW. Itu kalau diucapkan oleh seorang sahabat yang sahabat itu tidak dikenal sebagai sahabat yang sering mengambil dari, ya, kisah-kisah Bani Israel, ya. Akan tetapi kalau dia sering menukil dari kisah-kisah Bani Israel, ya, maka itu tidak diterima. Nah, dan sebagian para ulama ahlul mustalah, ahli hadis menyebutkan bahwa Ibnu Abbas, ya, termasuk dari, ya, para sahabat yang biasa mengambil dari Bani Israel, kisah-kisah Bani Israel, dan Bani Israel tidak diketahui akan kesahihannya. Nah, dan Nabi SAW bersabda, hadithu an Bani Israel wal haraj, ya, berceritalah kalian tentang Bani Israel dan tidak ada masalah. Nah, ini tidak ada masalah artinya, ya, maksudnya, ya, tentang Bani Israel tidak dibenarkan dan tidak pula disalahkan, ya, karena kita tidak tahu, ya, jangan sampai disalahkan ternyata benar, jangan sampai dibenarkan ternyata salah, kecuali kalau bersumber, ya, cerita-cerita tersebut, ucapan-ucapan tersebut dari sanad yang sahih dari Nabi, ya, dibenarkan. Tapi kalau tidak, maka tidak dibenarkan dan tidak pula didustakan, ya, tidak pula didustakan. Taib. Ya, wala kulli hal, ya, kata beliau di sini rahimahullah, wa man tadabbara al-lafdha, siapa yang mencermati lafaz ini yang dinukil dari Ibnu Abbas ini, jelaslah baginya bahwasanya, ya, tidak ada masalah di dalam lafaz tersebut. Ya, karena Ibnu Abbas mengatakan yaminullahi fil ard, ya, yaminullahi fil ardi, ya, di bumi. Nah, walam yutliq fayaqulu yaminullah, ya, dan beliau tidak, ya, memutlakkan dengan mengatakan yaminullah, tangan kanan Allah. Ya, wa hukmul lafdzil muqayyad yukhaliful hukmal mutlaq, dan hukum lafaz yang muqayyad yang dibatasi, nah, itu berbeda dengan hukum yang mutlak. Ya, kalau dikatakan yaminullahi fil ardi, ini muqayyad, di bumi, dibatasi di bumi, ya kan? Muqayyad. Kalau dikatakan secara mutlak yaminullahi, tangan kanan Allah, nah, ini mutlak namanya, umum. Nah, maka yang muqayyad yang dibatasi itu maknanya berbeda dengan lafaz yang disebutkan secara mutlak. Nah, kemudian kata beliau thumma qala, ya, thumma qala, kemudian beliau, ya, berkata, faman safahahu wa qabbalahu faka'annama, ya. Kemudian, ya, di dalam ucapan tersebut Ibnu Abbas, ya, melanjutkan faman safahahu, barang siapa yang menyalaminya, wa qabbalahu, dan menciumnya, faka'annama safaha Allah wa qabbala yaminu, maka seakan-akan, ya, faka'annama, di sini beliau menyebutkan faka'annama, seakan-akan, ya, bukan menunjukkan betul, ya, dia telah menyalami Allah, tapi seakan-akan dia menyalami Allah dan mencium kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha sarihun fi anna al-musafih lam yusafih yamin Allah aslan. Nah, maka ini menunjukkan, nah, dengan sangat jelas bahwasanya yang menyalami tidaklah menyalami, ya, kanan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, yakni tangan kanan Allah sama sekali. Walakin syubbiha biman yusafihu Allah, akan tetapi itu hanya diperumpamakan, ya, dengan orang yang menyalami Allah. Fa awwalul hadits wa akhiruhu yubayyinu anna al-hajara laysa min sifatillahi ta'ala kama huwa ma'lumun likulli aqilin. Nah, maka kata beliau rahimahullah, ya, awal dari hadis, ya, wa akhiruhu, ya, awal dari hadis dan akhirnya, nah, ya, awal dari hadis, ya, wa akhiruhu, dan akhirnya yubayyin, menjelaskan, nah, menjelaskan bahwasanya al-hajar laisa min sifatillahi ta'ala, hajar itu bukan termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kama huwa ma'lumun likulli aqil, sebagaimana, ya, hal tersebut dipahami oleh setiap orang yang berakal. Nah, sebagaimana dipahami oleh setiap orang yang berakal. Taib, intaha, apa namanya, ya, min majmu' al-fatawa, selesai, ya, penukilan dari majmu' al-fatawa, yakni ini penjelasan dari, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib.
Ya. Jadi apa namanya? Ya, dari hadis ini, nah, anggaplah dia adalah hadis yang sahih, ya. Tapi tadi sudah jelaskan dia adalah hadis yang batil. Nah, maka itu ya yaminullah di sini, nah yaminullah fil ard itu bukan ya yang diinginkan dengannya itu adalah tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama sekali bukan itu yang diinginkan dengannya. Nah, akan tetapi itu ya hanyalah ya apa namanya? Sebagai ya tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Ibnu Abbas rahimahullahu taala ya mengatakan seakan-akan dia telah ya menyalami tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ya maksudnya ya Hajar Aswad itu adalah tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Ya, bukan itu yang dimaksud. Nah, bukan itu yang dimaksud. Akan tapi itu ya adalah ya apa namanya? Ya menunjukkan ya kedudukan sebagai tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ya dikatakan sebagai sesuai dengan zahirnya. Nah, sesuai dengan zahirnya kata ahli ta'wil, ya zahirnya berarti Hajar Aswad itu adalah tangan kanannya Allah. Ya, maka ahli sunnah mengatakan tidak, bukan itu maksudnya, tapi itu sebagai ya apa namanya? Seakan-akan dia adalah tangan kanan Allah, bukan tangan kanannya Allah. Nah, tapi seakan-akan dia adalah tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa namanya? Siapa yang memegangnya seakan-akan dia memegang bersalaman dengan Allah dan mencium tangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi di situ bukan ta'wil. Nah, bukan tahrif. Ya, bukan tahrif. Kenapa? Karena memang konteks menunjukkan seperti itu. Ya, artinya setiap orang yang berakal tidak akan mungkin memahami bahwa Hajar Aswad itu adalah tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi. Ya, yang ada di atas muka bumi. Jelas ya? Taib. Ini tentang bantahan yang pertama, ya, yang ditujukan kepada Imam Ahmad atau kepada as-salaf bahwasanya mereka mentahrif. Ya, mereka tahrif bahwa Hajar Aswad itu bukan tangan kanannya Allah. Ya. Jadi dikatakan itu sebagai bentuk tahrif. Jadi kalau mereka memahami lalu ta'wil, dipahami secara zahir, ya bahwasanya Hajar Aswad itu adalah tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Ya, maka itu adalah pemahaman yang tidak benar. Nah, pemahaman yang tidak benar. Ya, tidak akan mungkin. Nah, setiap orang yang berakal memahami bahwa itu adalah tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian adapun tentang yang kedua, ya, yang ketiga tentang qulubul al-ibad baina asbu'ain min asabi'ir rahman. Nah, insyaallah taala nanti kita bahas pada pertemuan akan datang. Baik, kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Qawa'idul Muthla fi Sifatillah Ta'ala wa Asma'ihil Husna yang ditulis oleh Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Kata beliau selanjutnya pada halaman 335, Al-Mithal Ats-Tsani, contoh yang kedua. Nah, qulubul ibadi baina isbi'aini min asabi'ir rahman.
hati-hati hamba baina isbi'aini, berada di antara dua jemari, min asabi'ir rahman, dari jemari-jemari Allah yang maha pengasih. Nah, ini contoh yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yang dituduhkan oleh ahlu tahrif terhadap ahlu sunnah, bahawa ahlu sunnah mentahrif hadis tersebut. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal jawabu, dan jawabannya adalah anna hadzal hadits sahihun, sungguhnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Rawahu Muslimun fil bab ats-tsani min kitab al-qadar an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab yang kedua dari kitab Al-Qadar, dari kitab Al-Qadar, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yasrifuhu haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati-hati Bani Adam, kullaha, seluruhnya, baina isba'ini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Ar-Rahman yang maha pengasih. Ka qalbin wahid, bagaikan satu hati, yasrifuhu haitsu yasha, Allah memalingkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang memalingkan hati-hati, sarrif qulubana ala ta'atik, palingkanlah hati-hati kami di atas ketaatanmu. Nah, jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Nah, taib. Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati-hati anak Adam, hati-hati manusia semuanya, kullaha, seluruhnya, baina isba'aini, di antara dua jemari dari jemari Allah Subhanahu wa taala, nah, yang maha pengasih. Iya. Ka qalbin wahid, bagaikan satu hati. Nah, ya, subhanallah di sini. Nah, hati-hati ya Bani Adam. Nah, tidak ada yang bisa menghitungnya berapa jumlahnya.
Ya. Karena manusia jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala atau bagi Allah Subhanahu wa taala itu hanya bagaikan satu hadis saja, satu hati saja. Nah, ya. Yuqallibu, ya, yusarrifuhu kaifa yasha. Nah, Allah Subhanahu wa taala memalingkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Di sini masyiah, ya, kehendak Allah yang memalingkan hati-hati manusia itu tentunya masyiah yang dibangun di atas hikmah. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas hikmah. Nah, karena tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memalingkan, ya, atau menyelewengkan hati seorang hamba yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Ya. Hamba yang menghadap kepada Rabbnya Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menyelewengkan hatinya, karena Allah Subhanahu wa taala sangatlah penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu, ya, di dalam hadis dikatakan baina isbi'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jemari dari jemari Ar-Rahman. Allah tidak menggunakan nama Allah atau nama yang lainnya, tapi menggunakan nama Ar-Rahman, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-hambanya dengan sifat kasih sayang. Nah, dengan sifat kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati hamba, memalingkan hati hamba. Nah, itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Nah, dan tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati hambanya, menyelewengkannya tatkala hamba tersebut betul-betul jujur menghadap kepada Rabbnya dengan penuh keikhlasan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka menyimpang. Artinya, ya, karena mereka sendiri yang memilih untuk menyimpang. Nah, bukan memilih untuk, ya, berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, berada di atas ibadah dan ketaatan yang dibangun di atas kejujuran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hamba itu sendiri yang ingin menyimpang dan menyeleweng dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka azaghallahu qulubahum. Allah Subhanahu wa taala pun menyelewengkan hati mereka tersebut. Maka itu menunjukkan dibangun di atas hikmah. Nah, dibangun di atas hikmah, sehingga, ya, orang-orang yang jujur beribadah kepada Rabbnya, nah, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memalingkan hatinya, nah, kepada penyimpangan dan penyelewengan, ya, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan hal tersebut, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, yang memalingkan hati-hati, palingkanlah hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Nah, ini doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan, ya, rasa takut beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, karena keselamatan itu hanyalah dengan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Maka siapa yang berpaling darinya pasti dia akan celaka, pasti dia akan binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka hal tersebut tidak akan diterima darinya selama-lamanya. Nah, dan dia kelak pada hari kiamat
termasuk dari orang-orang yang merugi. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah seorang nabi yang telah diampuni seluruh dosa-dosa beliau dan tidak akan mungkin beliau mati di atas penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi demikianlah, tatkala keimanan itu menancap dengan kokoh di dalam dada seseorang, maka dia sangat khawatir hal-hal yang bertentangan dengan keimanannya. Nah, sangat khawatir terhadap hal-hal yang bisa menafikan, bahkan bisa mengurangi keimanannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, meneguhkan hati beliau di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk mengikuti dan mencontoh beliau, dan dalam rangka untuk mewujudkan wajibnya istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka di antara sebab untuk meraih keistiqamahan tersebut adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dan meneguhkan hati kita di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkaitan dengan lafaz dari hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Inna quluba bani Adam baina isba'aini." Isba'aini artinya adalah jari atau jemari. Nah, dan di dalam bahasa Arab ini isba'un, isba'un, kalau isba'aini ini muthannanya, asabi' jamaknya, mufradnya adalah isba'un. Ini bisa dibaca dengan 10 bacaan. Nah, ini bisa dibaca dengan 10 bacaan dan semuanya benar. Bagaimana 10 bacaan tersebut? Yaitu isba'un. Hamzanya bisa dibaca dengan 3 harakat. Demikian pula ba'nya bisa dibaca dengan 3 harakat. 3 harakat. Nah, sehingga ketika ba dibaca dengan 3 alif dibaca dengan 3 harakat, ba dibaca dengan 3 harakat, maka ini jumlahnya berapa? 9. 3 kali 3. Kalau kita baca hamzanya dengan harakat kasrah misalnya. Nah, kemudian ba-nya dibaca dengan 3 harakat. Dibaca isba'un, isbi'un, isbu'un. Dengan 3 harakat ba-nya. Berarti ini sudah berapa? Sudah 3, kan? Nah, sekarang hamzanya kita baca dengan harakat fathah. Dan ba-nya juga dengan 3 harakat lagi. Asba'un, asbi'un, asbu'un. Berarti ini sudah 6. Sekarang hamzanya dibaca dengan harakat dhammah. Ba-nya dengan 3 harakat pula. Usba'un, usbi'un, usbu'un. Berarti sudah berapa? Sudah 9. Dan yang ke-10-nya adalah usbu'un. Usbu'un dengan tambahan waw. Ini 10 bacaan. Nah, 10 bacaan. Namun yang paling sering digunakan, itu adalah dengan di kasrah hamzanya dan di fathah ba-nya, isba'un. Isba'un sebagaimana dalam hadis ini, baina isba'aini. Baina isba'aini, walaupun bisa juga dibaca baina usbu'aini atau usba'aini atau usbi'aini. Nah, semuanya bisa seperti apa yang telah disebutkan. Kan tapi yang paling banyak digunakan itu adalah isba'un, di kasrah ba-nya, hamzanya, dan di fathah huruf ba-nya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang kita lanjutkan. Nah, penjelasan beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, wal jawabu,
Ya, dan jawabannya adalah anna hadzal hadits taib. Ya. Halaman berikutnya ya. Wa qad akhadha as-salafu ahlus sunnati bi zahiril hadits wa qalu, ya, dan sungguh ya as-salaf, para pendahulu, ya, ahlus sunnah, dari kalangan ahlus sunnah, ya, as-salafus salih, mereka telah mengambil hadis ini, ya, memahami hadis ini bi zahiril hadis, ya, sesuai dengan zahir hadis, sesuai dengan zahir hadis. Wa qalu, dan mereka mengatakan, inna lillahi ta'ala asabi'a haqiqatan, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki asabi', memiliki jemari, ya, memiliki jemari-jemari, ya, asabi' ini jamak, ya, dalam hadis katakan baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jemari dari jemari-jemari ar-rahman. Menunjukkan jemari-jemari Allah itu banyak karena disebutkan dalam bentuk jamak. Ya, asabi' adalah jamak. Jamak dalam bahasa Arab paling sedikitnya adalah 3. Nah, ya, ada pun jumlahnya Allah Ta'ala alam. Ya, jelas disebutkan dalam bentuk jamak. Nah, kemudian, nah, kata beliau rahimahullah selanjutnya, nah, jadi para salaf, para ulama as-salaf ahlus sunnah mengatakan inna lillahi ta'ala asabi' haqiqatan, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki jari jemari haqiqatan, sesungguhnya. Nah, nuthbituha lahu kama athbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, kita tetapkan hal tersebut, ya, jari jemari itu, nah, apa namanya, sebagaimana, ya, apa namanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan. Nah, Nabi SAW tetapkan dalam hadis ini Allah memiliki jari jemari. Ya, maka para ulama as-salaf, ya, mereka menetapkan sesuai dengan zahir, menetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki jari jemari. Nah, disebutkan oleh Syekh dalam syarah, kata beliau, yajibu alaina an nu'mina bidzalika anna lillahi ta'ala asabi'a haqiqatan walakinnana la nahudduha bi'adadin wala na'lamu an adadiha illa ma akhbarana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wajib bagi kita, nah, untuk mengimani hal tersebut, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jari jemari hakikatan, sesungguhnya. Nah, yang sebenarnya Allah memiliki jari jemari, ya, jari jemari yang sesungguhnya. Walakinnana la nahudduha bi'adad, akan tapi kita tidak membatasinya dengan jumlah-jumlah tertentu. Ya, oh sekian jari jemarinya Allah, tidak. Ya. Wala na'lamu an adadiha, kata beliau, dan kita tidak mengetahui, ya, berapa jumlah jari jemari Allah, illa ma akhbarana bihi Rasulullah SAW, kecuali apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, jadi kita cukup menetapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki jari jemari, ya, yang sesungguhnya sebagaimana yang Rasulullah SAW tetapkan, ya, di dalam hadis yang mulia ini. Kemudian kata beliau, wala yalzamu min kauni qulubi bani Adam baina isba'aini minha. Nah, kemudian ketika mendengarkan hadis ini, ya, maka kita pahami sebagaimana, ya, dalam kaidah-kaidah yang telah berlalu. Ya, jangan dipertanyakan, ya, bagaimananya jari jemari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, jangan dihayal-hayalkan, nah, dan jangan diserupakan, ya, dengan jari jemari makhluk, ya, jangan dipalingkan, ya, jangan ditolak, akan tapi kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jari jemari Allah tidak akan mungkin sama dengan jari jemari siapapun dari makhluknya. Kemudian kata beliau, wala yalzamu min kauni qulubi bani Adam baina isba'aini minha an takuna mumasatan laha hatta yuqal innal haditha muhimun lil hulul. Kata beliau, ya, namun tidaklah mengharuskan, ya, ya, apa namanya, qulubi bani Adam, ya, hati bani Adam, manusia, ya, yang berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala,
Nah, tidaklah mengharuskan antakuna mumasatan laha. Tidaklah mengharuskan bahwa jari jemari Allah itu bersentuhan dengan hati-hatinya manusia. Hati-hatinya Bani Adam. Ya. Nah, tidak mengharuskan seperti itu. Ya, sehingga dikatakan innal hadits muhimun lil hulul. Ya, sehingga dikatakan ya bahwasanya hadis ini ya seakan-akan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan hambanya. Tidak ada. Ya, tidak ada pendalilan seperti itu. Nah, dan tidak mengharuskan ya bahwa ketika hati-hati hamba di antara jari jemari Allah ya itu tidaklah mengharuskan bahwa hati hamba itu ya bersentuhan dengan jari jemari Allah. Nah, sebab kalau dipahami seperti itu, ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan Allah bersama dengan hambanya. Ya, dan itu adalah pemahaman yang batil. Nah, itu adalah pemahaman yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas seluruh makhluknya dan tidak menyatu dengan siapapun dari makhluknya. Nah, kemudian kata beliau, fayajibu sarfuhu an zahirihi. Nah, maka kalau begitu wajib untuk dipalingkan dari zahirnya. Ya, wajib dipalingkan dari zahirnya. Nah, kata beliau, fahadas sahabu. Nah, ya fahadas sahab, maka ini awan musakhkhar baina as-sama'i wal ard. Nah, awan ini ditundukkan oleh Allah. Di mana awan? Baina as-sama'i wal ard. Awan berada di antara langit dan bumi, ya kan? Nah, wa huwa la yamassu as-samaa'a wal ard. Ya, dan awan itu tidaklah menyentuh langit dan tidak pula menyentuh bumi, ya kan? Ya. Padahal dia ya, dan dia dikatakan apa? Bainas sama'i wal ard. Ya, dikatakan dalam ayat demikian, bainas sama'i wal ard. Nah, awan itu berada di antara langit dan bumi. Ya, akan tapi ya, awan itu tidak bersentuhan dengan langit dan tidak pula bersentuhan dengan bumi. Ya. Maka ini gambaran. Ya. Ini gambaran makhluk saja. Ya, dikatakan di antara awan ini kan makhluk. Ya. Di antara langit dan bumi. Langit dan bumi juga adalah makhluk. Ya, ketika dikatakan di antara, nah, tapi ternyata kenyataannya tidak bersentuhan. Nah, artinya bisa mungkin. Ya. Ini tinjau dari sisi makhluk. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, jadi jangan dipahami dari hadis tersebut ya sebagaimana dipahami ya oleh ahlu ta'wil. Nah, bahwa Allah itu menyatu dengan hamba. Kenapa? Karena hatinya hamba berada di antara jari jemari Allah. Ya, bersentuhan dengannya. Nah, sehingga Allah menyatu dengan hambanya. Nah, maka itu adalah pemahaman yang batil. Ya, pemahaman yang batil. Ya, jadi ahlu sunnah ya pahami bukan seperti zahir yang seperti itu yang dipahami oleh mereka. Kenapa? Karena itu tidak akan mungkin. Nah, kalau dipahami seperti itu berarti menunjukkan Allah ya bersama dengan hamba, menyatu dengan hamba. Sedangkan dalil-dalil yang sangat banyak menunjukkan Allah tidak menyatu dengan hamba. Jadi dipahami? Ya, jadi ya ini bukan takwil, bukan tahrif namanya. Ya, dan kalaupun dikatakan tahrif maka itu ada dalilnya. Ya, sehingga bukan tahrif namanya, tapi itu adalah penafsiran. Jelas ya? Nah, itu adalah penafsiran. Baik. Ya, kemudian ya kata beliau memberikan contoh yang lain. Nah, wa yuqalu, dan dikatakan pula Badr baina Makkah wal Madinah ma'a taba'udi ma bainaha wa bainahuma. Nah, Badar ya, itu suatu tempat yang Nabi SAW pernah ya berperang dan dengan orang-orang musyrikin, dan peperangan tersebut disebut dengan perang Badar. Nah, itu Badar ya terletak antara Makkah dan Madinah. Nah, terletak antara Makkah dan Madinah. Ma'a taba'udi ma bainaha wa bainahuma. Padahal ya Badar itu sangat jauh jaraknya dari Makkah dan dari Madinah. Iya, tidak bersentuhan. Nah, tapi ketika dikatakan antara Makkah dan Madinah, orang sudah tergambar oh letaknya di situ. Iya. Tapi dia berdekatan bersentuhan dengan Makkah atau Madinah atau tidak? Tidak, jaraknya jauh sekali. Nah, jaraknya jauh sekali. Maksudnya ini iya pemahaman contoh. Nah, dikatakan Badar itu antara Makkah dan Madinah tapi tidak bersentuhan. Ya, maka bagaimana dikatakan ya jari jemari Allah? Nah, kita pahami yakini oleh ahlu sunnah Allah memiliki jari jemari yang sesungguhnya. Tapi ketika dikatakan di antara dua jari jemari hati-hati hamba, nah di antara dua jari jemari Allah bukan menunjukkan jari jemari Allah itu bersentuhan dengan
hati hamba, sehingga dari situ dipahami pula, dijadikan dalil pula bahwa Allah menyatu dengan hamba. Tentunya ini adalah pemahaman yang batil. Nah, pemahaman yang batil. Taib. Kemudian kata beliau, faqulubu bani Adam kulluha baina isba'aini min asabi ar-Rahman haqiqatan wala yalzam min dhalika ya mumassatun wala hulul. Ya, hati-hati bani Adam semuanya, seluruhnya di antara ya dua jemari dari jemari-jemari Allah yang Maha Pengasih. Ya, haqiqatan, jari jemari yang sesungguhnya. Wala yalzam min dhalika mumassatun wala hulul. Namun hal tersebut tidaklah menunjukkan bersentuhan dan tidak pula menunjukkan ia menyatu. Ya, jari jemari Allah itu bersama dengan hati-hati hambanya. Jelas ini? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini contoh yang kedua, ya, yang dituduhkan oleh ahlu ta'wil kepada ahlu sunnah, bahwa ahlu sunnah juga melakukan tahrif. Nah, maka sekali lagi itu bukan tahrif. Jadi ahlu ta'wil memahami ya sesuai dengan zahirnya, jari jemari ya Allah, ya hati-hati hamba berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Nah, jadi mereka pahami sesuai dengan zahirnya, berarti ya jari jemari Allah itu berada di dalam ya dada-dada hambanya. Kenapa? Karena hati itu berada di dalam dada. Ya. Nah, sehingga ya, lahirlah pemahaman ya, hululiyah, Allah menyatu dengan hambanya. Maka ini pemahaman mereka ini adalah pemahaman yang batil, dan ahlu sunnah tidak memahami seperti itu. Kenapa? Karena dalil-dalil yang lain yang sangat banyak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyatu dengan hamba. Maka penyebutan ya bahwasanya hati-hati hamba ya berada di antara jari jemari Allah ini menunjukkan sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam memalingkan ya hati-hati hambanya. Nah, di dalam memalingkan hati-hati hambanya, dan bahkan disebutkan kaqalbin wahid, bahkan ya bagaikan hanya satu hati saja. Ya, padahal jumlah manusia berapa? Nah, luar biasa banyaknya. Akan tapi bagi Allah mudah saja untuk memalingkan, bagaikan memalingkan satu hati saja. Ya, jadi ini menunjukkan tentang sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati hambanya. Ya, dan sama sekali bukanlah ya, seperti apa yang dipahami oleh ahlu ta'wil atau ahlu tahrif, bahwa ya tangan Allah, jari jemari Allah itu menyatu dengan ya hati-hati hamba, nah bersentuh dengan hati-hati hamba, nah atau berada di dalam dada-dada mereka. Maka ini adalah pemahaman yang batil. Nah, baik. Kemudian al-mithalul tsalis, contoh yang ketiga, kita tambah satu lagi. Nah, ya, kata beliau, inni ajidu nafasar rahmani, nafasanya fa'nya di fathah, nafasar rahmani min kibalil Yaman. Nah, jadi ini yang ketiga yang disandarkan kepada Imam Ahmad, bahwa beliau mentakwil pada tiga tempat. Nah, ini yang ketiga, inni ajidu nafasar rahmani min kibalil Yaman. Kata beliau, wal jawab, jawaban tentang hal ini adalah anna hadzal hadits rawahu al-Imam Ahmad fil Musnad min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal imana yamanin wal hikmata yamaniyah wa ajidu nafasa rabbikum min kibalil Yaman. Ya, jadi kata beliau jawabannya adalah bahwasanya hadis ini ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya di dalam musnadnya. Di dalam musnad min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nah, beliau berkata, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal imana yamanin." Ketahuilah sesungguhnya keimanan itu, ya, apa namanya? Annal iman yamanin. Keimanan itu adalah keimanannya ahlul Yaman. Wal hikmata yamaniyah, dan hikmah itu adalah hikmahnya ahlul Yaman, penduduk Yaman. Ini pujian kepada orang-orang Yaman. Nah, wa ajidu nafasa rabbikum min kibalil Yaman, dan saya mendapati nafas Rabb kalian, ya, dari arah Yaman. Nah, dari arah Yaman. Baik. Qala, ya, beliau menjelaskan selanjutnya, qala fi majma'iz zawaid. Ya. Ya, beliau berkata di dalam Majmu' Az-Zawaid, ya, maksudnya penulis kitab Majmu' Az-Zawaid, ya, Nuruddin Al-Haythami, mengatakan di dalam kitabnya, rijaluhu rijalus sahih. Ya, rijal hadis ini, rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini, itu adalah rawi-rawi sahih. Nah, ghaira syabib, ya, selain dari syabib, wa huwa thiqah, akan tapi dia adalah seorang yang thiqah. Thiqah, yakni orang yang terpercaya dan kuat hafalannya. Qultu, ya, wa kadza qala fit taqrib, kata penulis, saya berkata, wa kadza qala fit taqrib an syabib. Ya, demikian pula dia berkata di dalam taqrib, yakni Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, berkata tentang syabib ini, thiqatun min ats-tsalitsah. Dia adalah, ya, seorang yang thiqah. Nah, kalau dikatakan thiqah berarti dia sudah mengumpulkan antara dua perkara. Yang pertama mengumpulkan antara al-adalah, dan yang kedua adalah dhabat. Ya, kalau adalah menunjukkan dia adalah seorang yang jujur, orang yang terpercaya, tidak suka berdusta. Ya, kalau dhabat ini dari sisi hafalannya. Maksudnya dia adalah orang yang kuat hafalannya, bukan orang yang suka salah, suka lupa, suka keliru, ya, suka mencampur adukkan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Ya, bukan seperti itu, tapi thiqah. Ya, tapi dia adalah orang yang kuat hafalannya. Jadi, ya, kalau dikatakan thiqah al-hafiz berarti sudah mengumpulkan dua perkara. Nah, mengumpulkan al-adalah dan ad-dhabat, dan ini kedua-duanya itu termasuk di antara syarat-syarat, ya, sebuah hadis itu dikatakan hadis yang sahih, yaitu ketika rawi yang meriwayatkannya adalah seorang yang terpercaya dan memiliki hafalan yang kuat. Baik. Min ats-tsalitsah, ya, dia berada pada tingkatan yang ketiga. Wa qad rawal Bukhari nahwahu fi tarikh al-kabir, dan hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari, ya, diriwayatkan pula yang semisal dengannya. Nah, nahwahu, yang semisal dengannya, atau apa namanya, yang semakna dengannya. Ya, kalau nahwahu itu semakna dengannya. Berarti kalau katakan mithlahu, ya, berarti yang serupa dengannya, berarti lafaznya sama. Nah, kalau lafaznya sama berarti maknanya juga sama. Tapi kalau dikatakan nahwu, ya, yang semisal dengannya, nah, ya, atau yang semakna dengannya, ya, artinya lafaznya berbeda akan tapi maknanya hampir sama, itu nahwahu. Ya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan pula, ya, hadis ini tadi, ya, di dalam tarikhnya, dalam Tarikh Al-Kabir. Ya, tapi ingat, ya, nah, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, kalau beliau meriwayatkan hadis itu di dalam kitab yang lain, ya, bukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka itu tentunya kedudukannya berbeda dengan hadis-hadis yang beliau muat di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, kalau dalam Sahih Al-Bukhari itu betul-betul hadis yang telah beliau saring. Nah, yang telah beliau saring, dan bahkan, ya, para ulama sepakat bahwa, ya, atau para ulama yang mengatakan bahwa Sahih Al-Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, karena beliau betul-betul memiliki syarat yang sangat ketat. Nah, di dalam hadis-hadis yang beliau cantumkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun, ya, di dalam kitab beliau yang lainnya, ya, seperti sini di dalam Tarikh Al-Kabir, ya, atau misalnya di dalam kitab yang lain Al-Adabul Mufrad misalnya, atau Khalqu Af'alil Ibad, ya, maka itu kedudukannya tidak sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh beliau di dalam Sahih Al-Bukhari. Jelasnya? Nah, dari sisi kesahihan. Jadi butuh diteliti lagi. Kemudian wa hadzal hadits ala zahirihi. Nah, ya, kata beliau rahimahullahu taala. Baik. Jadi dari kesimpulan tentang hadis ini, nah, berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Kenapa? Karena Imam Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid mengatakan rijalnya adalah rijal sahih.
kecuali Syabib, ya. Dan Syabib sendiri ternyata dia adalah orang yang thiqah. Berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis yang sahih. Baik. Jadi, ya demikian ya, para ulama itu amanah. Nah, kalau hadisnya sahih dikatakan sahih. Kalau hadisnya lemah dikatakan lemah. Nah, tidak ya menyembunyikan karena dianggap misalnya ya ada hadis misalnya ya mungkin pada suatu keadaan dianggap merugikan dia misalnya atau sesuatu yang memojokkan dia atau yang semakna dengan itu lalu kemudian dikatakan itu hadisnya lemah. Ya, tidak. Nah, kalau seandainya hadisnya kuat katakan kuat, tapi kalau lemah hadisnya lemah. Ya. Demikian ulama Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang adil. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Ilmu ini terus-menerus akan dibawa. Nah, ya, dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang adilnya. Jadi para ulama Ahlus Sunnah yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mereka itu adalah orang-orang yang adil. Nah, mereka adalah orang-orang yang adil. Agama adalah agama, tidak mencampur adukkan dengan masalah pribadi, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu adalah hadis yang sahih, dikatakan sahih. Kalau itu adalah hadis yang lemah, maka dikatakan lemah. Nah, tidak ada muhabah, tidak ada sungkan, tidak ada rasa berat di dalam hal tersebut. Kebenaran adalah kebenaran. Oleh karena itu, kita dapatkan dari antara para ulama, mereka tidak segan-segan untuk menjarah orang tuanya atau saudara kandungnya sendiri. Dikatakan saudara saya lemah, hadisnya jangan kalau kalian ambil hadis darinya. Nah, ayah saya adalah orang yang dhaif, lemah hadisnya, jangan ambil hadis darinya, dia muttarib, goncang hafalannya, lain sebagainya. Nah, dia tidak mengatakan ini ayah saya, masa saya katakan begitu, saudara saya, tidak. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Agama adalah agama. Nah, keluarga adalah keluarga, maka jangan dicampur adukkan masalah keluarga dengan agama, sehingga karena itu adalah keluarganya, orang tua dan lain sebagainya, sehingga kemudian dia menyembunyikan kebenaran dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dan itu tidak akan ada pada ulama Ahlus Sunnah, karena mereka adalah orang-orang yang adil. Nah, orang-orang yang adil. Demikian setiap zamannya. Ulama Ahlus Sunnah mereka adalah orang-orang yang adil, betul-betul jujur di dalam mengemban agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan apa adanya. Nah, tidak dicampur adukkan dengan pemahaman dari mereka sendiri, hawa nafsu, perasaan dan lain sebagainya. Taib. Jadi kemudian setelah beliau menjelaskan bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih, kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa hadzal haditsu ala dhahirihi wan nafasu fihi ismu masdar min nafasa yunaffisu tanfisan mithla yafarraja yufarriju tafrijan wa farajan. Nah, hadis ini maknanya adalah sesuai dengan zahirnya. Maknanya sesuai dengan zahirnya. Bagaimana itu? Nafas disebutkan dalam hadis. Jadi permasalahannya ada tentang masalah nafas. Di sini. Wa ajidu nafasa rabbikum min qibalil Yaman. Dan saya mendapati nafas Rabb kalian dari arah Yaman. Nah, apakah di dalam hadis ini menetapkan sifat nafas bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dipahami oleh ahlu ta'wil? Ahlu sunnah tidak memahami seperti itu. Kenapa? Beliau jelaskan di sini. Wan nafas fihi ismu masdar. Nafas di dalam hadis ini, dia kedudukannya adalah sebagai isim masdar. Dari nafasa yunaffisu. Nafasa fi'il madhinya, yunaffisu fi'il mudhari'nya. Masdarnya apa? Tanfisan. Tanfisan atau nafasan. Nafasan, tanfisan. Sama dengan kata yang lain, farraja yufarriju tafrijan. Wa farajan. Nah, jadi masdarnya bisa tafrijan dan bisa farajan. Demikian pula nafasa yunaffisu, masdarnya bisa nafasun, nafasan, atau bisa pula tanfisan. Dia adalah masdar sesuai dengan zahirnya. Nah, hakadha qala ahlul lughah. Demikian yang dikatakan oleh ahlu al-lughah. Nah, oleh para ulama ahli bahasa, demikian mereka mengatakannya. Kama fi nihayah, sebagaimana di dalam kitab An-Nihayah dan juga kitab Al-Qamus, wa maqayis al-lughah, qala fi maqayis al-lughah, an-nafasu kullu syai'in yufarraju bihi an makruhin. Jadi nafas itu sebagaimana disebutkan dalam maqayis al-lughah, nafas itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan kesulitan. Memudahkan kesulitan. Yufarraju an makruh, untuk memudahkan kesulitan. Nah, itu namanya nafas. Jadi nafas itu artinya apa?
Dalam hadis ya, man naffasa ya an mu'minin, barang siapa yang memberikan tanfis kepada man naffasa ala mu'sirin. Ya. Apa namanya? Man naffasa ala ya, man naffasa ala mu'minin naffasallahu anhu qurbatan min qarbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan ya, apa namanya? Naffasallahu anhu, akan mudahkan darinya qurbatan min qarabid dunya, kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Jadi tanfis artinya memudahkan, melonggarkan, melapangkan ya suatu kesulitan. Nah, itu makna nafas di situ. Ya, fayakunu ma'na al-hadits, sehingga dengan demikian kata beliau, maka makna hadis ini adalah anna tanfisallahi ta'ala 'anil mu'minina yakunu min ahli al-yaman. Bahwasanya tanfis Allah, ya, pemudahan dari Allah Subhanahu wa taala atau kemenangan ya atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman, yakunu min ahli al-yaman. Itu ya berasal dari penduduk Yaman atau dari arah Yaman, maksudnya dari penduduk Yaman. Jadi Allah berikan pertolongan, kemenangan kepada kaum mukminin itu dari arah Yaman, maksudnya dari penduduk Yaman. Jelas ya? Nah, itu makna hadis. Ya, mana hadis. Juga bukan makna dari hadis itu nafas, ya, yang diinginkan dengannya nafas. Berarti Allah bernafas sebagaimana manusia bernafas. Ya, bukan itu. Nah, bukan itu yang diinginkan. Ya, sebab kalau itu yang diinginkan, maka itu menunjukkan kerendahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sama dengan makhluk, ya, butuh bernafas. Nah, bukan demikian maksudnya. Nah, maka tapi nafas di situ itu maksudnya adalah kemudahan atau pertolongan. Dan itu ya bukan tahrif, tapi itu adalah asal katanya. Ya, berasal dari kata nafasa yunafisu tanfisan, dan hadis itu ya dipahami sesuai dengan bahasa Arab sebagaimana yang telah berlalu bersama kita. Jadi itu bukan tahrif. Nah, itu bukan tahrif. Jelas ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa haula humul ladzina qatalu ahlar riddah. Ya, dan mereka itu, ya, siapa maksudnya mereka itu? Ya, yakni ya, kaum muslimin, kaum mukminin dari arah Yaman. Ya, mereka itulah orang-orang yang memelangi ahlar riddah, orang-orang yang murtad. Ya, wa fatahul amsar, dan mereka membuka negeri-negeri. Ya, fabihim naffasar rahmanu 'anil mu'minin al-kurbat. Maka dengan sebab mereka Allah melapangkan kesulitan-kesulitan terhadap kaum mukminin. Ya, itu maknanya hadis. Ya, Allah melapangkan kaum mukminin, memberikan kelapangan kepada kaum mukminin dari arah Yaman. Ya, dari arah Yaman. Nah, ya, dan katakan pula oleh Syekh di sini, ya, dalam syarah kata beliau, wa huwa kadzalik. Ya, demikianlah. Nah, apa namanya? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadha huwal waqi', dan demikianlah kenyataannya. Fa innal ansar alladziina awau al muhajirin, karena sesungguhnya al ansar, ya, al ansar, nah, sahabat, ya, dari kalangan al ansar, ya, mereka lah orang-orang yang membantu al muhajirin, ya, membantu para sahabat al-muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Wa nasaruhum, dan mereka menolongnya. Ya, jadi al-ansar ini menolong sahabat al-muhajirin. Kanu min Qahtan, mereka dari Qahtan. Wa Qahtan minal Yaman. Ya, dan Qahtan ini ya adalah ya dari Yaman. Nah, Qahtan dari Yaman. Fayakunul ma'na, ya, sehingga makna ya dari hadis ya adalah annal faraj lil mu'minina wan tanfis wan nusrah yakunu min kibali ahli Yaman. Bahwasanya kelapangan ya bagi orang-orang yang beriman, ya, dan apa namanya, pertolongan ya bagi mereka yakunu min kibali ahli Yaman, itu datang dari arah penduduk Yaman. Nah, dari arah penduduk Yaman. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan seperti ya apa yang dipahami oleh ahlu ta'til. Nah, bahwasanya nafas di situ adalah nafas, ya, ini nafas. Nah, Allah Subhanahu wa taala bernafas. Ya, bukan itu maknanya. Nah, karena ya Allah Subhanahu wa taala ya dikatakan di dalam surah apa namanya? Dalam surah Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Satu, Allahus samad. Ya, Allah as-samad. Nah, as-samad di antara penafsiran para ulama as-salaf, as-samad itu adalah Allah tidak memiliki rongga. Ya, berbeda dengan manusia memiliki rongga sehingga ya dia bernapas. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala tidak demikian.
Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Sehingga kalau dipahami nafas itu menunjukkan kerendahan, makna yang tidak pantas, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Nah, taib. Jadi ini ya syubhat yang ketiga yang mereka lontarkan kepada Ahlus Sunnah bahwa Ahlus Sunnah melakukan tahrif. Maka dijawab, itu bukan tahrif. Nah, itu bukan tahrif, tapi itu adalah memahami makna sesuai dengan zahirnya, memahami hadis sesuai dengan zahirnya sebagaimana ditunjukkan di dalam bahasa Arab itu sendiri. Jelasnya? Baik. Nah, ini misal yang ketiga, adapun misal beberapa misal yang contoh yang lain keempat dan seterusnya insyaallah taala nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.